Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak menggunakan waktu yang berharga ini untuk sama-sama kita mengisi nutrisi hati kita, di mana pada malam hari ini saya ingin melanjutkan bacaan kitab Jami' Karomatil Aulia yang pada minggu lalu sudah juga kami bahas. Pada Jumat yang lalu kita sama-sama baca tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, kemudian bertawassul dengan amal baiknya. Pada minggu lalu baru saya ceritakan sampai orang yang kedua. Jadi orang yang pertama itulah anak muda yang sangat berbakti pada orang tuanya, yang sangat menghormati orang tuanya, sehingga ketika dari sore hari dia membawa segelas susu untuk diberikan kepada orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya ketiduran sampai pagi. Anak itu berdiri membawa susu tersebut dan tidak berani meminumnya dahulu walaupun dia haus, karena sudah menjadi tradisi dia tidak berani memulai makan maupun minum sebelum orang tuanya atau kedua orang tuanya makan atau minum. Ini adalah ternyata ini amal baik yang waktu itu dibuat tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika disebut amal itu kemudian mencoba untuk menggeser batu yang menutup gua itu, kemudian tergeserlah sedikit. Terus yang kedua juga merupakan amal baik, ternyata ada seseorang yang punya keponakan cantik yang dia rayu-rayu untuk menikah, bahkan untuk berbuat asusila, tapi anak perempuan tersebut tidak mau. Namun pada satu hari anak perempuan keponakannya itu datang menyerahkan diri karena butuh uang, butuh harta. Akhirnya diberikan harta yang banyak, uang yang banyak, dan dia sudah menyerahkan diri. Namun anak perempuan tersebut ketika sudah dideketin, dia katakan, engkau tidak akan bisa membuka segel ini kecuali bihaqillah, kecuali dengan hak Allah. Artinya menikah dengan resmi, artinya menikah dulu. Langsung kontan laki-laki tadi terhenyak, kemudian dia tinggalkan si keponakannya itu, dan hartanya yang sudah diberikan itu diikhlaskan. Ini ternyata ketika kita sudah hampir terjerumus dalam dosa, kemudian kita bisa melepaskannya, itu adalah amal baik. Nah, yang ketiga yang belum kami ceritakan adalah ada seorang yang dia kaya, dia punya pertanian. Kemudian ada salah seorang itu yang sudah bekerja sekian lama, tapi kemudian pergi. Tidak diambil gajinya, upahnya. Tapi si majikan ini bijak. Harta atau uang gaji yang seharusnya diterima oleh
pekerja ini selama sekian bulan itu kemudian diinvestasikan, dibelikan kambing, dibelikan ternak, dibuat modal untuk bercocok tanam. Ketika sudah sekian lama, tiba-tiba orang tadi, yang pekerja tadi datang. Dia bilang, saya datang mau mengambil hak saya yang dulu saya belum ambil. Kemudian majikan tersebut mengatakan, itu hak kamu. Kambing yang kamu lihat banyak itu, kemudian mawashi, ada angsa, ada ayam, itu punya kamu. Dan itu sawah yang luas itu punya kamu. Kata orang itu, kata yang pekerja tadi, kamu menghina saya, kamu bercanda sama saya. Tidak percaya dia. Akhirnya majikan itu mengatakan, benar, saya serius, itu adalah harta kamu. Kok bisa begitu? Karena selama kamu pergi, harta atau modal dari kamu itu, gaji kamu itu, saya belikan kambing. Dan beranak pinak sekarang sudah banyak. Saya belikan ternak yang lain, ada ayam, ada unggas itu. Dan juga untuk modal nanam itu di sawah, itu milik kamu semua. Ini amal baik yang kemudian disebut bertawasul. Ya Allah, jika ini adalah amal baik saya, maka bukalah batu yang menutup gua ini. Maka kemudian ketika tiga-tiganya sudah menyebut itu, orang yang ketiga bisa menggeser batu yang menutup itu dan ketiganya bisa selamat, bisa keluar dari gua tersebut. Ini hadis Nabi. Diceritakan dalam satu hadis yang riwayatnya adalah perawi Bukhari Muslim. Kemudian sesuai dengan tema yang kita bahas adalah masalah perbedaan antara karomah dengan istidraj. Ini penting untuk kita semua mengetahui. Karomah biasa kita mendengar si fulan itu punya karomah, keramat, ya bahasa ini, keramat. Si fulan itu wali. Biasa karomah itu diberikan pada para wali. Yang kadang ada hal-hal yang tidak masuk akal tapi terjadi. Biasanya terjadi pada para wali. Kalau hal-hal yang di luar nalar itu terjadi pada seseorang soleh, itu dia namanya karomah. Tapi kalau ini terjadi pada orang yang menurut Bapak Ibu sekalian si fulan itu, menurut misalnya dia sudah termasyhur dia tidak soleh, ya. Seperti misalnya dalam kisah itu, kisah Fir'aun. Fir'aun itu jelas orang durhaka, tauhid, yang mengaku dirinya Tuhan, tapi punya banyak kelebihan. Yang demikian itu namanya istidraj. Istidraj itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sebenarnya durhaka, tapi Allah berikan supaya dia terus begitu dan dia adalah orang-orang penghuni neraka. Itulah bedanya karomah dan istidraj. Mungkin Bapak Ibu sekalian, hal yang demikian mungkin masing-masing kita pernah merasakan. Masing-masing kita pernah merasakan. Nah, kalau kita merasa bahwa hal-hal yang semacam tadi terjadi pada diri kita, lalu kita bertanya, ini karomah atau istidraj? Bagaimana kita membedakannya? Kalau seorang wali, dia muncul karomahnya, karomah itu biasanya bukan direncanakan, tapi dia muncul dengan sendirinya. Juga karomah itu bukan ilmu, tidak bisa dipelajari, tapi itu memang pemberian Allah sehingga muncul. Mungkin
Kita mungkin pernah mengalami hal yang luar biasa seperti itu. Kita ingin membedakan apakah ini karomah atau ini istidraj. Seorang wali yang keluar karomahnya itu tidak bangga dengan karomahnya, tidak kemudian menjadi besar kepala atau busung dada, tetapi semakin dalam takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang mendapat istidraj itu kemudian dia membanggakan istidrajnya dan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena kelebihan atau rasa dia punya kelebihan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Kalau kemudian setelah terjadi itu kita semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu karomah. Ini mungkin sekali terjadi pada kita-kita semua, karena dikatakan kalau berkumpul orang Islam 40 orang itu satu orangnya ada yang wali. Nah ini kalau ini ada 500 orang berarti ada beberapa wali di sini ya. Insya Allah. Mungkin kita nggak tahu bahwa diri kita ini wali. Nggak tahu, kita nggak tahu. Karena tidak ada pelantikan menjadi wali, tidak ada. Tapi kalau orang soleh itu kemudian Allah berikan hal-hal yang mustahil, biasanya mustahil tapi bisa terjadi. Bisa jadi itu terjadi pada diri kita. Nah, apa yang tadi dikatakan tentang istidraj itu antara lain ahaduha al-istidraj qala Allah Ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun dalam Quran ya. Dia diberi istidraj di mana orang itu tidak tahu. Orang itu tidak tahu. Tetapi setelah terjadi peristiwanya, mungkin berkali-kali terjadinya, dia kemudian tahu dan dia bangga. Dia bangga merasa dirinya wali. Nih, justru kalau dia merasa dirinya wali, bangga, justru itu menurut kitab ini itu istidraj. Kalau orang itu kemudian bertafakkur, muhasabah kepada Allah, apakah ini istidraj atau ini karomah, kemudian dia takut kalau ini sebenarnya adalah istidraj. Dia semakin takut pada Allah setelah terjadi hal demikian, justru ini dia ini sebagai wali. Nah itu bedanya. Katanya la ya'riful wali illal wali ya. Wali itu kadang kita tidak tahu. Karena ada wali mastur, wali yang tersembunyi, yang kita tidak tahu. Orang ini kelihatannya biasa saja, tidak ada prestasi yang cukup dikenal, tapi orang ini soleh, orang ini rajin ibadah, dan ibadahnya tidak dipamer-pamerkan, sehingga mastur, dia orang tidak tahu. Dia ternyata kalau di rumah tidur malam dia selalu bangun malam. Tidak ada yang tahu, tetangganya tidak tahu. Dia tidak pernah cerita. Pagi hari dia ke pasar, membawa sarapan, bawa roti. Orang rumah tetangganya tahunya si fulan ini ke pasar atau tempat kerja, dia tidak puasa, dia mau sarapan di tempat kerja. Tapi ternyata bekal tadi itu hanya dibawa, ternyata dia puasa. Begitu, dia selalu disembunyikan ibadahnya karena takut kalau kemudian riya. Karena dilihat orang yang tadinya ikhlas, dilihat orang, waduh puasa terus, akhirnya dia bangga, ini menjadi riya. Maka yang demikian, maka kita juga berhati-hati pada orang yang
kelihatannya sederhana, tapi orang ini tidak pernah menyakiti orang, orang ini nerima apa adanya, saleh, hati-hati. Ini bisa jadi orang yang demikian ini wali, walaupun dia tidak pernah menunjukkan dirinya hebat. Dia hanya seorang petani, dia hanya seorang pedagang di pasar, dia hanya seorang pekerja biasa, tapi kesolehan hatinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tetapkan dia sebagai seorang yang wali, artinya orang yang dipercaya oleh Allah, yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemungkinan menjadi wali. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di sini yang demikian. Demikian. Tidak ingin dikenal. Ibadahnya disembunyikan. Bahkan mungkin tidak pernah pakai peci putih. Biasa saja. Makanya kita tidak boleh menilai orang dari penampilan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kita ini dari penampilan. Yang penting penampilan ini harus sesuai dengan hati kita. Orang yang tadi yang sengaja menyembunyikan ibadahnya itu ada sangat besar kemungkinannya mungkin dia seorang wali. Baik, kisah dikatakan bahwa dulu ada di Kudus ada seseorang yang orang lain menganggapnya gila. Dia dari pasar, compang-camping, ya pakainya. Tapi satu saat ada orang yang bersowan ke rumah Mbah Khalil Bangkalan. Dia ditanya dari mana, dari Kudus. Oh, nanti saya kirim salam kepada si Fulan. Fulan, ditanya, Fulan yang ini? Iya. Orang ini bingung. Si Fulan yang ini itu kerjanya di pasar. Dia bukan kerja juga di pasar, itu biasa duduk, yang bahkan orang menganggapnya gila. Tapi benar-benar kemudian salamnya disampaikan. Cari di pasar, ketemu, kemudian disampaikan, Bapak mendapat salam dari Mbah Khalil Bangkalan. Sampaikan. Itu kemudian mengumpat. Sialan si Khalil. Ya terbuka nih rahasia saya. Jadi orang yang demikian ini, ya kemudian dia bilang, lebih baik saya mati daripada dibongkar rahasia. Tidak lama kemudian dia meninggal. Hal demikian terjadi. Dan kalau kita baca kitab-kitab tentang aulia itu, Allah memang mengutus di pelosok dunia ini. Di pelosok dunia ini ada orang-orang yang demikian. Orang-orang yang demikian. Sebenarnya untuk menjaga keamanan wilayah itu. Karena seorang wali itu selalu berdoa pada Allah SWT bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat. Yang dipikirkan adalah umatnya, umat. Orang-orang banyak yang dipikirkan. Maka itulah yang kemudian Allah bisa menjaga wilayah-wilayah karena seorang wali. Bahkan kalau di satu daerah itu banyak walinya, banyak aman. Kira-kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita senantiasa tingkatkan iman, takwa, kesolehan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Jangan ada upaya memamerkan. Jangan ada upaya memamerkan sehingga itu semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan kita senantiasa tingkatkan, berusaha meningkatkan kedekatan kita dengan Allah dengan berbanyak ibadah
baik wajib maupun sunnah, dan kita hindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an wa huwa li taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.